Yang pertama ada Alzheimer disease. Definisinya yaitu penyakit otak yang progresif lambat yang ditandai dengan gangguan memori dan akhirnya terjadi gangguan dalam penalaran, perencanaan, bahasa, dan persepsi. Yang kedua ada etiologi. Etiologi Alzheimer belum diketahui. Namun, hasil penelitian menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya Alzheimer, yaitu antara lain ada penuaan, paparan zat toksik, hipo atau hipertiroid, diabetes autoimun radikal bebas, trauma kapitis, stres, depresi berat, proses inflamasi, dan faktor genetik. Selanjutnya ada patofisiologi. Didasari oleh gangguan sistem pemeliharaan sel saraf, yakni proses komunikasi, metabolisme, dan perbaikan sel saraf itu sendiri. Beberapa hipotesis mengenai patofis Alzheimer adalah pembentukan plak amiloid, neurofibrillary tangles, kerusakan sel saraf dan sinap akibat stres oksidatif, dan reaksi inflamasi yang dianggap berperan dalam pemburukan kondisi pasien dengan Alzheimer. Kemudian ada tujuan terapi. Terapi stimulasi kognitif bertujuan untuk meningkatkan daya ingat, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. Terapi perilaku kognitif bertujuan untuk mengurangi halusinasi, delusi, kecemasan, atau depresi yang dialami. Lalu ada farmakoterapi. Obat golongan inhibitor kolinesterase. Salah satu strategi terapinya adalah dengan memberikan penghambat asetilkolin esterase agar asetilkolin yang disintesis tidak segera terdegradasi. Contohnya ada galantanin, rivastigmin. Kemudian ada golongan antagonis reseptor NMDA. Contohnya ada mamantin, ialah satu-satunya agen di kelas ini yang disetujui untuk pengobatan Alzheimer. Kemudian ada golongan obat non-konvensional, misalnya ada estrogen, agen anti radang seperti indometasin, salisilat, lipid lowering agent, antioksidan, dan ginkgo biloba. Kemudian ada antipsikosis, contohnya ada olanzapine, quetiapine. Kemudian ada antidepresan, contohnya ada citalopram, sertralin. Terapi lain seperti obat benzodiazepin, busipron, karbamazepin, asam valproat, oxazepam telah digunakan untuk mengobati kecemasan, agitasi, dan agresi. Yang kedua ada multiple sclerosis. Definisi multiple sclerosis adalah suatu penyakit autoimun yang mempengaruhi sistem saraf pusat seperti otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit ini disebabkan oleh kerusakan selubung mielin sehingga sinyal saraf menurun atau melambat, bahkan berhenti. Lalu ada etiologi. Penyebab terjadi multiple sklerosis masih belum diketahui secara pasti, namun para ilmuwan memperkirakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya multiple sklerosis. Penyebabnya ada dugaan berkaitan dengan virus dan mekanisme autoimun. Kemudian ada patofisiologi. Secara patologi, lesi multiple sklerosis akan memperlihatkan gambaran plak yang merupakan lesi demyelinisasi. Plak demyelinisasi merupakan gambaran patogenomik multiple sklerosis. Pada fase akut tampak sebukan sel radang, hilangnya mielin, dan pembengkakan parenkim. Pada fase kronik, kehilangan mielin menjadi lebih jelas dengan sel-sel makrofag di sekitarnya disertai dengan kerusakan akson dan apoptosis oligodendrosit. Lalu ada tujuan terapi. Tujuannya yaitu untuk mengembalikan fungsi setelah serangan, mencegah serangan baru, dan mencegah kecacatan. Ada juga farmakoterapi. Pengobatan relapse dilakukan dengan pemberian metilprednisolon 500-1000 mg secara intravena selama 3-5 hari. Diberikan sekali pada pagi hari dalam salin normal selama 60 menit.
Pengobatan lainnya bersifat simptomatik dan suportif. Yang pertama ada interferon beta. Berdasarkan guideline NICE, pasien RRMS direkomendasikan untuk mendapatkan terapi interferon beta. Beta interferon dapat mengurangi jumlah lesi inflamasi sebesar 50-80% yang terlihat pada MRI. Kemudian ada glatiromer asetat untuk berkompetisi dengan myelin basic protein. Pemberian glatiromer asetat sebanyak 20 mg per hari secara subkutan dapat menurunkan frekuensi relapse pada RRMS. Ada fingolimod, satu-satunya obat multiple sklerosis sediaan oral yang diindikasikan untuk tipe aktif RRMS. Selanjutnya adalah natalizumab, yaitu suatu antibodi monoklonal yang diberikan pada kasus multiple sklerosis agresif. Tergolong obat lini kedua pada terapi multiple sklerosis. Selanjutnya ada mitosantron. Obat anti kanker ini dapat menurunkan frekuensi relapse dan menekan progresitas multiple sklerosis, tergolong dalam obat lini ketiga dalam terapi multiple sklerosis. Selanjutnya ada latihan fisik sesuai kondisinya, diet tinggi serat, serta asupan cairan yang cukup. Kemudian ada gangguan nyeri kepala. Definisinya yaitu nyeri kepala didefinisikan sebagai rasa nyeri yang timbul dari kepala atau leher bagian atas tubuh. Rasa nyeri berasal dari jaringan dan struktur yang mengelilingi otak karena otak itu sendiri tidak memiliki syaraf yang menimbulkan sensasi nyeri. Kemudian ada etiologi. Etiologi dari nyeri kepala yaitu penyebab timbulnya nyeri kepala antara lain ada circulation, pendarahan intracerebral, pendarahan supranodali, seperti glukoma, radang, tumor otak, trauma capitis. Selanjutnya patofisiologi. Rangsang nyeri bisa disebabkan oleh adanya tekanan fraksi maupun proses kimiawi dan inflamasi terhadap nosiseptor pada struktur paka nyeri di kepala. Jika struktur tersebut terletak pada tentorium cerebri dirangsang, maka rasa nyeri akan timbul dan terasa menjalar pada daerah di depan garis vertikal yang ditarik dari kedua telinga kiri dan kanan melewati puncak kepala. Rasa nyeri ditransmisikan oleh syaraf trigeminus. Selanjutnya ada farmakoterapi. Yang pertama ada abortive treatment, meliputi analgesik sederhana seperti paracetamol, dosis tinggi obat AINS, contohnya ibuprofen, dan oksigen. Yang kedua ada preventive treatment, golongan beta blocker, contohnya propanolol, metoprolol, atenolol. Kemudian ada kalsium channel blocker seperti verapamil, antidepresan antisiklik, contohnya amitriptilin, antikonvulsan, contohnya topiramate. Kemudian ada terapi non-farmakologi. Yang pertama ada distraksi. Teknis memfokuskan perhatian pasien pada suatu selain pada nyeri. Kemudian ada guided imagery. Suatu teknik yang menggunakan imajinasi individu dengan imajinasi terpimpin untuk mengurangi stres dan nyeri. Kemudian ada teknis relaksasi nafas. Suatu bentuk asuhan keperawatan yang dalam hal itu perawat menganjurkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat, dan menghembuskan nafas secara perlahan.